Ada saat-saat dalam hidup di mana kita berdiri di ambang jurang, tak tahu apakah kita akan jatuh atau melangkah lebih jauh. Seperti orang yang terjebak dalam kebingungannya sendiri, begitulah aku menyaksikan Rina, wanita yang kuanggap seluruh dunia, melangkah menuju altar yang kelihatannya penuh dengan kebahagiaan. Namun ada sesuatu yang mengganggu, sebuah bayang-bayang yang tak bisa kuusir dari hati. Rina menikah dengan aku bukan karena cinta, tetapi sebagai penutup dari sebuah rahasia yang lebih dalam, yang bahkan aku sendiri tak kuasa untuk mengungkapkannya. Pernikahan itu datang begitu cepat, lebih cepat dari yang aku harapkan. Ada aroma kebahagiaan yang memenuhi udara, namun seiring waktu, semakin aku merasa ada yang janggal. Rina yang biasanya bercerita tentang segala hal, kini memilih diam di sampingku. Matanya yang dulu berbinar, kini terbalut kabut yang tak bisa kupecahkan. Seakan-akan seluruh dunia kami hanyalah sebuah pertunjukan yang harus terus berjalan, meski tanpa penonton. Tak ada tawa yang terdengar lagi dari bibirnya, hanya kesunyian yang merayap seperti angin malam yang dingin. Aku mencoba untuk tetap kuat, menggenggam tangannya dengan harapan bisa mengembalikan kedamaian itu. Tapi setiap kali aku menyentuhnya, terasa ada jarak yang tak terjamah, sebuah dinding yang tak terlihat tapi ada. Aku berusaha mengabaikannya, percaya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, bahwa pernikahan ini, meski tergesa-gesa, akan menjadi tempat kita tumbuh bersama. Namun, ada sesuatu yang meronta dalam diriku, seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Seolah aku sedang berusaha menutupinya dengan plester yang terlalu kecil untuk menutupi robekannya. Rina mulai terlihat berbeda. Setiap malam, aku mendengar desah nafasnya yang terenggah-enggah, bukan karena cinta, tapi karena kecemasan yang memuncak. Saat aku menyentuhnya, tubuhnya terkejut, seakan-akan dia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang berulang. "Raka, maafkan aku," kata-katanya terjebak di tenggorokannya. Namun aku bisa merasakan ketulusan yang tertinggal di udara. Tapi ketulusan itu tak cukup untuk menutupi semua kenyataan yang lebih besar. Dia menyembunyikan sesuatu dariku, satu perasaan yang terlupakan, yaitu kebohongan. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin terperangkap dalam dunianya sendiri. Seringkali aku menemukan dirinya termenung, memandang kosong keluar jendela, seakan menatap masa lalu yang tak bisa dia lupakan. Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya, tetapi setiap kali aku mencoba mendekat, dia menjauh. Ada luka yang tersembunyi, sebuah rahasia yang lebih besar dari sekedar kesalahan kecil. Di balik senyum manis, ada sesuatu yang berat, seberat batu besar yang ditanam di dasar hati. Malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku tahu bahwa terkadang kita harus mencari kebenaran di tempat yang tak terduga. Ketika dia tertidur, aku membuka laci meja kerjanya, dan di sana, di antara tumpukan kertas-kertas yang tampak tak berarti, aku menemukan sebuah surat. Surat yang ditulis dengan tangan yang tergesa-gesa, penuh dengan goresan yang seakan menyembunyikan lebih banyak kata dari yang tertulis. Aku membaca setiap kata, setiap kalimat, itu seperti menyayat jantungku. Rina, dia telah menjalin hubungan dengan orang lain, seorang lelaki yang bukan aku. Perasaanku hancur. Tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hatiku saat itu. Semua impian yang kubangun bersama Rina, segala harapan yang kutanamkan dalam setiap tatapannya, ternyata hanya ilusi belaka.
Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa kuakhiri. Tetapi bukan dalam kehancuran ini. Ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Mengapa? Mengapa dia memilih untuk menikah dengan aku jika hatinya bukan milikku? Pernikahan yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini berubah menjadi bayang-bayang kelam yang mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku bertanya, apakah aku cukup bodoh untuk tidak melihatnya lebih awal? Ataukah cinta kita benar-benar hanya sebuah permainan? Rina, apakah kau begitu lemah, begitu rapuh, hingga memilih menutupi perselingkuhanmu dengan pernikahan yang kita jalani? Tak ada jawaban yang bisa kuberikan pada diriku sendiri. Mungkin aku terlalu mencintainya untuk melihat kenyataan yang ada di depan mata. Rina datang padaku suatu malam dengan mata yang penuh penyesalan. Dia berkata bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Bahkan hubungan yang dijalin dengan orang lain itu hanyalah pelarian dari kebosanan, dari rasa terperangkap dalam rutinitas yang tak ada habisnya. Dia menyadari bahwa aku adalah pilihan yang benar, tetapi itu terlambat. Waktu telah berlari terlalu jauh. Aku takut, Raka, katanya dengan suara pecah. Aku takut kau akan meninggalkanku jika kau tahu semua ini. Namun, pada saat itu, aku sudah terlalu jauh terjebak dalam perasaan Rina. Rina meski bersalah, tetapi menjadi bagian dari hidupku yang tak bisa kulepaskan. Di antara kebenaran yang terungkap, ada rasa cinta yang tak bisa kukubur begitu saja. Terkadang kita memilih untuk memaafkan, bukan karena kita tidak terluka, tetapi karena kita ingin memperbaiki sesuatu yang sudah hancur. Aku memeluknya bukan karena aku tidak merasa sakit, tetapi karena aku memberi kesempatan terakhir pada kisah kami, yang kini hanya tinggal serpihan. Pernikahan kami, meskipun diliputi oleh kebohongan, setiap bertahan, tak ada lagi kebahagiaan yang murni. Hanya ada sisa-sisa kepercayaan yang perlahan-lahan meresap ke dalam relung hati kami. Setiap kali aku memandang Rina, aku selalu mengingat surat itu, mengingat betapa rapuhnya pernikahan ini. Tapi kami berusaha, dengan cara kami yang paling sederhana, kami memilih untuk tetap berjalan. Meski tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah sama lagi, ada kekosongan di antara kami, seperti lukisan yang tak selesai, seperti lagu yang tak terhenti di tengah melodi. Hari demi hari, aku mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta dapat kembali seperti semula. Beberapa luka memang terlalu dalam untuk disembuhkan, tetapi itu bukan berarti hidup harus berhenti. Aku mulai belajar bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal, terutama perasaan orang lain. Terkadang, hidup adalah tentang menerima kerapuhan dan memaafkan meski itu sulit dilakukan. Pesan moral dari kisah ini, bahwa cinta meski tampak sempurna di luar, seringkali menyimpan luka yang tak terlihat. Jika dibiarkan kebohongan menggerogoti hati yang tulus, karena dalam setiap kebohongan, ada harga yang harus dibayar. Namun, dalam menghadapi kerapuhan cinta, kita belajar untuk berdamai dengan kenyataan, untuk menerima bahwa tak semua hal bisa kita ubah. Cinta memang kuat, tetapi kebohongan lebih kuat lagi. Hanya kebenaran yang mampu mengembalikan kedamaian. Jangan lupa kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.